Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, apakah mata uang di Indonesia baik logam atau kertas termasuk kategori fulus? Jadi kan uang di Indonesia yang berupa logam atau yang berupa kertas itu termasuk fulus apa tidak? Jawab, tidak termasuk, kecuali yang terbuat dari tembaga menurut kitab Tausheh. Sedang menurut kitab Madzhabul Arba'ah termasuk fulus, karena fulus adalah selain mata uang dari emas dan perak. Selain mata uang emas atau perak itu dinamakan fulus kalau menurut kitab Madzhabul Arba'ah. Keterangan ini diambilkan dari satu kitab At-Tausheh halaman 163. Yang kedua, kitab Madzhabul Arba'ah juz 3 halaman 47. Soal yang nomor 2, bagaimana hukum menawarkan barang dagangan yang masih dalam masa khiyar? Masa khiyar itu masa memilih antara melanjutkan beli atau menggagalkan, itu namanya khiyar. Dan masih dalam masa khiyar itu ditawarkan pada orang lain, itu hukumnya bagaimana? Jawab, boleh dan tidak haram, karena menawarkan itu termasuk pemanfaatan hak khiyar. Soal keterangan ini diambilkan dari kitab Nihayatul Muhtad juz 4 halaman 24. Yang kedua, kitab Al-Iqna juz 2 halaman 24. Soal yang nomor 3, banyak ditemukan nota pembelian yang bertuliskan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Apakah tulisan tersebut menjadi pencegah hak khiyar atau menjadi hal yang meniadakan khiyar sehingga menyebabkan batalnya akad jual beli? Dan jika membatalkan, adakah jalan keluarnya? Jadi dalam nota jual beli, di nota itu di bawahnya kan ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, tulisan seperti ini apakah bisa menjadi pencegah hak khiyar atau menjadi hal yang meniadakan khiyar? Jawab, jika tulisan tersebut diniati maka termasuk kata-kata yang meniadakan khiyar sehingga dapat membatalkan akad jual beli. Jalan keluarnya dengan mengikuti qaul yang mengatakan batalnya syarat saja dan tidak mempengaruhi sahnya akad. Keterangan ini diambilkan dari kitab 1 Madzhabul Arba'ah juz 2 halaman 170 dan 172. 2. Kitab Rodotu Tolibin juz 3 halaman 436. Yang ketiga, kitab Hasyiah Al-Jamal juz 3 halaman 10. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita.
Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, apakah mata uang di Indonesia baik logam atau kertas termasuk kategori fulus? Jadi kan uang di Indonesia yang berupa logam atau yang berupa kertas itu termasuk fulus apa tidak? Jawab, tidak termasuk, kecuali yang terbuat dari tembaga menurut kitab Tausheh. Sedang menurut kitab Madzhabul Arba'ah termasuk fulus, karena fulus adalah selain mata uang dari emas dan perak. Selain mata uang emas atau perak itu dinamakan fulus kalau menurut kitab Madzhabul Arba'ah. Keterangan ini diambilkan dari satu kitab At-Tausheh halaman 163. Yang kedua, kitab Madzhabul Arba'ah juz 3 halaman 47. Soal yang nomor 2, bagaimana hukum menawarkan barang dagangan yang masih dalam masa khiyar? Masa khiyar itu masa memilih antara melanjutkan beli atau menggagalkan, itu namanya khiyar. Dan masih dalam masa khiyar itu ditawarkan pada orang lain, itu hukumnya bagaimana? Jawab, boleh dan tidak haram, karena menawarkan itu termasuk pemanfaatan hak khiyar. Soal keterangan ini diambilkan dari kitab Nihayatul Muhtad juz 4 halaman 24. Yang kedua, kitab Al-Iqna juz 2 halaman 24. Soal yang nomor 3,